Teman-teman, kita sering mendengar istilah ASN berakhlak, tapi seberapa sering kita melihat contohnya secara nyata? Mari kita bahas salah satu tokoh yang sedang menjadi perhatian publik, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru dilantik pada bulan September 2025. Beliau menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai berakhlak dapat diaktualisasikan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Purbaya Yudi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 7 Juli 1964, meraih gelar sarjana teknik elektro di Institut Teknologi Bandung, dan melanjutkan pendidikan ke luar negeri dengan gelar MSc dan PhD di bidang ilmu ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat. Beliau memulai karirnya sebagai seorang field engineer di sektor swasta hingga menekuni ekonomi dan riset. Berbagai posisi di dunia ekonomi riset dan korporasi seperti di Dana Reksa Research Institute serta di BUMN atau lembaga keuangan. Jabatan publik yang pernah beliau tekuni meliputi staf khusus, deputi, hingga memimpin lembaga penjamin simpanan atau LPS sebagai ketua Dewan Komisioner sejak tahun 2020. Kemudian pada tanggal 8 September 2025 beliau dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ini dia nilai berakhlak yang diimplementasikan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Kita mulai dari yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Purbaya menunjukkan orientasi pelayanan sejak hari-hari pertama menjabat. Hanya dalam 1 minggu, ia mengeluarkan kebijakan strategis berupa penyuntikan dana sebesar 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara dengan tujuan mempercepat penyaluran kredit produktif kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dalam berbagai pernyataan, Purbaya menegaskan bahwa tugasnya bukan menambah beban rakyat, tetapi memastikan kebijakan fiskal benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas. Inilah wujud nyata dari semangat pelayanan publik, tidak sekedar bekerja, tapi memastikan hasil kerja berdampak positif bagi rakyat. Kedua adalah accountable. Sebagai Menteri Keuangan, beliau memahami bahwa setiap keputusan dan ucapannya memiliki dampak besar. Ia dengan tegas menyatakan akan berhati-hati dalam berucap, karena tahu bahwa setiap kata bisa mempengaruhi pasar dan kepercayaan publik. Ia juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan reformasi internal, terutama dalam hal pengawasan pajak, dan kesadaran bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar posisi kekuasaan. Poin selanjutnya yaitu kompeten. Bapak Purbaya adalah sosok yang memiliki latar belakang akademisi dan profesional yang kuat. Ia merupakan lulusan Institusi Teknologi Bandung. Selanjutnya, meraih gelar master di bidang ekonomi di Purdue University di Amerika Serikat. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, beliau menjabat sebagai Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta pernah menjadi ekonom senior. Keahlian yang menunjukkan bahwa kompetisi bukan hanya sekedar gelar, tetapi juga tentang kemampuan untuk menerapkan ilmu demi kemajuan bangsa. Keempat, nilai harmonis. Dalam berbagai kesempatan, Purbaya mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersamanya, saling mendukung dan menjaga keharmonisan internal. Ia paham bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak bisa dicapai sendirian, melainkan melalui kerjasama yang solid antara pimpinan dan seluruh pegawai. Sikap rendah hati dan terbukanya dalam menerima masukan menunjukkan bagaimana ia berupaya menciptakan suasana kerja yang sehat dan sinergis. Kemudian nilai loyal. Dalam sumpah jabatannya, Purbaya menegaskan kesetiaan penuh kepada konstitusi dan negara. Ia menyatakan bahwa seluruh tindakannya akan didedikasikan demi dharma bakti kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Ketika ditanya mengenai ambisi politik, ia menjawab dengan tegas bahwa dirinya hanya ingin fokus bekerja menjalankan amanah sebagai Menteri Keuangan. Inilah contoh nyata loyalitas,
menomorsatukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sikap adaptif Menko Purbaya terwujud dalam keberaniannya mengambil langkah kebijakan fiskal yang lincah dan non-konvensional di tengah ketidakpastian global. Contoh paling menonjol adalah pengambilan dana pemerintah pusat senilai 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank himbaran dalam waktu singkat. Langkah ini adalah respon proaktif yang mengatasi kekeringan likuiditas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, menunjukkan kemampuan berinovasi dan bertindak cepat. Sementara itu, untuk nilai kolaboratif yang ditunjukkan oleh Pak Purbaya dalam upaya membuka sinergi baru di luar batas Kementerian Keuangan adalah dengan membangun mekanisme kolaborasi langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha melalui kanal Lapor Pak Purbaya untuk mengatasi sumbatan birokrasi di bidang pajak dan bea cukai, mendorong kerjasama intensif dengan kementerian lembaga lain dan pemerintah daerah untuk memastikan percepatan belanja anggaran agar efektif dan menggerakkan sektor-sektor real yang lain. Dari ketujuh nilai berakhlak tersebut, kita melihat bagaimana Bapak Purbaya telah memulai langkah awal yang positif dan mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Namun, perlu kita pahami bahwa ini masih tahap awal dari perjalanan panjangnya sebagai Menteri Keuangan. Setiap kebijakan dan sikapnya tentu butuh waktu untuk dievaluasi apakah benar mampu memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat dan birokrasi Indonesia. Yang jelas, semangatnya menjadi sinyal kuat bahwa perubahan menuju birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pelayanan mulai dijalankan dengan kesungguhan. Teladan Bapak Purbaya membuktikan bahwa nilai berakhlak bukan hanya diucapkan, tapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Mari kita berintegritas, melayani sepenuh hati, dan berkontribusi bagi negeri. ASN berakhlak, Indonesia maju.